اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, Bapak jemaah salat Jumat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak hamba Allah di muka bumi ini, kita termasuk hamba yang masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan. Di tengah-tengah kita tampak saksikan bahwa bumi kita saat ini sedang ada masalah, tapi Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Maka inilah yang pantas kita syukuri. Wajib bagi kita mensyukuri ini. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, "Ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas," kata Rasulullah. Dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia, yaitu as-sehat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Salah satu cara bersyukur kita terhadap nikmat sehat ini adalah dengan berbanyak ibadah kepada Allah, berbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di dunia ini maupun nanti di akhirat. Bapak-bapak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang paling dinilai Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya adalah nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang terjadi pada akhir ini di tengah-tengah kita semakin menyadarkan kita betapa lemahnya kita sebagai manusia. Memang betul kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengatakan kepada kita, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jikalau menghadapi makhluk Allah yang tidak kelihatan saja kita masih menolak, bagaimana kita mampu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita sanggup menyombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka peristiwa ini sebetulnya seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, makna yang tersirat dari peristiwa ini adalah mana selama ini orang sombong kepada Allah, mana yang selama ini mengaku dirinya paling hebat, mana selama ini yang mengaku bahwa dia segalanya. Maka Allah tampakkan dengan peristiwa ini dan semuanya kewalahan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita yakin dan percaya baru kali inilah kita mampu mengenai kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalimat ini telah lama kita ketahui, tetapi maknanya begitu dalam baru kita rasakan pada saat ini bahwa betul-betul kita tidak ada kekuatan, bahwa betul-betul kita tidak ada kebenaran tanpa Allah Subhanahu wa taala, bahwa betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka peristiwa ini adalah sebagai muhasabah
bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala masih kita tinggalkan, bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala masih kita kerjakan. Maka pada peristiwa ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alnaha nakalan lima baina wa ma khalfaha mau'izatan lil muttaqin." Bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada hari itu kata Allah adalah mau'izatan lil muttaqin, adalah nasihat bagi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa yang terjadi pada saat ini dan menghebohkan seluruh dunia, bahkan siapapun kewalahan, maka pada saat ini peristiwa dapat kita ambil adalah bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa di atas segalanya, yang raja selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia hanya manusia biasa, yang mulia selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia adalah hina. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pertolongan kita pada saat ini. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah sebagai tempat kita mengadu. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala pada saat ini tempat kita mengadu, tempat kita memohon, tempat di mana kita meminta perlindungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini selalu kita utarakan di setiap salat kita. Tapi ternyata dalam praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita masih melalaikan kalimat ini. Kita mengatakan bahwa hanya Allah yang kita sembah, bahwa Allah tempat kita meminta pertolongan. Tetapi jauh sebelum peristiwa ini datang, Allah Subhanahu wa taala kita lalaikan. Kita masih berharap kepada manusia. Maka dari peristiwa ini sesungguhnya Allah mengingatkan, hai hamba, mau kemana lagi engkau meminta? Mau kemana lagi engkau lari? Karena sesungguhnya dunia ini, segala seluruhnya yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini, maka billahi syahida, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kita. Ini bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, jamaah salat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga harus berikhtiar. Kita harus melakukan usaha sebagai orang beriman. Setelah kita tawakal kepada Allah, fa idza azamta, ketika kita telah azam bertawakal kepada Allah, ketika kita telah bertawakal kepada Allah, maka kita juga harus berikhtiar sehingga berhasil apa yang kita inginkan. Maka pada kesempatan kali ini, ikhtiar kita untuk menolak ini supaya wabah saat ini supaya Allah angkat di tengah-tengah kita, sehingga nanti kita bisa nikmat ibadah di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang di tengah-tengah kita, kita bisa sholat tarawih dengan tenang, kita bisa melakukan puasa dengan tenang di siang harinya, kita bisa bersilaturahmi dengan tenang seperti biasanya. Maka ada 3 ikhtiar kita yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan 3 ikhtiar ini Allah Subhanahu wa taala membantu kita sehingga wabah pada saat ini yang ini merupakan adalah peringatan Allah kepada kita, cepat Allah angkat kepada kita. Maka itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah dengan sabar dan salat. Sabar artinya kita tidak mencaci maki. Sabar artinya kita tidak mengeluh. Tapi sabar artinya adalah ketika kita tertimpa wabah seperti ini, ketika semua manusia heboh, ketika seluruh manusia pada saat ini sadar tidak ada upaya, maka pada saat ini kita sabar adalah dengan meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita untuk mengaji, sabar kita untuk melakukan ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat sunnah dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita di dalam sebuah kitab Al-Jami' Al-Musnad Sahih Mukhtasar bi umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnahi wa ahlihi. Karangan dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Munir al-Madhibah al-Bukhari wafat 296 Hijriah, yang lebih kita kenal dengan Imam Bukhari, dan karena kitab ini lebih kita kenal dengan karya kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat ditanya oleh istri beliau, Sayyidatina Aisyah, tentang tahun ini, tentang wabah ini. Maka Rasulullah menjawab, kana 'adaban 'ala man yasha. Wabah itu, tahun itu adalah adab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, 'ala man yasha, maksudnya adalah kepada orang yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesungguhnya adalah kirimkan kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika orang beriman yang terkena ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'allahu rahmatan lil mu'minin. Ketika orang yang terkena beriman, maka sesungguhnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk rahmatnya? Lalu bagaimana kita ini
dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa min 'abdin yaqul," tidaklah seorang hamba ketika di sekitarnya terjadi wabah kemudian dia berusaha fi baladihi sabiran, dia menetap di daerahnya, dia menetap di rumahnya dengan sabar, kemudian illa kana lahu ajrun syahid. Ketika kita menetap saja, kita tidak mati, tidak wafat terkena wabah tersebut, maka balasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti orang yang sedang syahid. Maka ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita sabar menghadapi hal seperti ini, maka sesungguhnya pahalanya akan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid maka bisa membawa keluarga 70 orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Setelah kita sabar, kemudian kita melakukan salat. Sabar itu adalah ungkapan redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat adalah ungkapan tawakal kita, ungkapan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah sabar dan salat. Kemudian yang kedua, ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Allah mu'adzibahu wa anta fihi." Tidaklah Allah tidak akan pernah mengadab suatu kaum selama engkau anta di sini berbicara kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah mengadab suatu negeri, tidak Allah mengadab negeri selama masih ada Rasulullah di antara kita. Tapi pada saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi di tengah kita. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak mengadab kalian selama masih ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar itu dapat kita lakukan adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sejatinya orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar," siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap masalah. Min kulli dhiqin makhraja, ketika dia tersempit, ketika tidak ada lagi pertolongan nampaknya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah istighfar itu akan memberikan jalan keluarnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa razaqallahu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Maka ikhtiar yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menghadapi ini adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita tidak sadar begitu banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah sudah mengatakan, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun." Allah tidak pernah menzalimi kalian, tapi kalian sendirilah yang menzalimi diri kalian sendiri. Maka itu mari kita muhasabah, mari kita menghisab diri kita, mari kita introspeksi diri kita bahwa sesungguhnya ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih dekat lagi kepada Allah supaya kita lebih banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara yang kedua, ikhtiar yang kedua kita untuk menghadapi wabah saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga adalah masih dalam kitab yang sama, di dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza sami'tum bi amrin fala taqdimu alaih." Ketika engkau mendengar di sebuah negeri ada wabah, fala taqdimu alaih, maka jangan engkau mendatangi negeri tersebut. Pada saat ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Daerah kita Labuan Batu, Sumatera Utara masih Allah lindungi, masih Allah jaga, masih pada saat ini kita melihat, kita saksikan masih tenang kita beribadah di masjid. Tapi kita lihat saudara-saudara kita di luar daerah kita pada saat ini tidak lagi bisa dilakukan sholat berjamaah secara masjid. Kenapa? Mungkin karena sudah zona merah, sudah bahaya, sudah banyak menyebar. Maka itu kita perlu bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada saat ini sholat Jumat masih bisa kita lakukan, masih bisa kita bertemu dengan saudara-saudara pemilih kita. Maka itu mari kita syukuri ini, dan cara bersyukur kita jangan kita berpergian dari daerah kita ini, apalagi kita berpergian ke tempat yang betul-betul terpapar virus ini. Kemudian dilanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza waqa'a fil ardi wa antum biha." Kalau terjadi di daerahmu, sudah di daerah kita ini, kata Rasulullah SAW, ketika kita tinggal satu daerah dan daerah tersebut sudah terpapar banyak, pada tasrif itu jangan engkau keluar dari daerah tersebut, tetaplah tinggal di daerah tersebut.
dengan konsep tadi, yaitu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sabar, maka kita akan mendapatkan pahala syahid. Maka sebetulnya kebijakan pemerintah baru ini bukanlah baru ini terdengar, tetapi itulah luar biasanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, itu baginda Yahya kecuali dengan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan cara supaya wabah ini tidak kembali menyebar, wabah ini tidak banyak yang kena, yaitu dengan cara kita tetap mengetap, kita jaga social distancing kita, jangan kita banyak berkerumun, jangan banyak kita ketika di zona merah, jangan kita datangi daerah tersebut. Tapi sabarlah kita, fayamkusu fi baladihi, tetaplah kita di daerah kita. Maka itu betullah bahwa sesungguhnya agama Islam memberikan solusi dari segala macam persoalan. Mudah-mudahan dengan 3 cara seperti ini kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan akan datang kita bisa menikmati betapa indahnya kita puasa di siang hari, betapa indahnya kita menikmati sholat tarawih dan tarusan dan sebagainya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat angkat wabah ini, dan mudah-mudahan ketika wabah ini telah pergi dan Allah angkat, tetap bertambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini sadarlah kita, sekali lagi sadarlah kita bahwa sesungguhnya tidak ada kekuasaan, tidak ada upaya, tidak ada yang paling berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada Allah dengan jalan, Allah akan kembali mengejar kita, mendatangi kita dengan 1000 lakukannya. Maka itu pada saat ini paling tepat, posisi yang paling tepat, kondisi yang paling tepat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah lindungi dan cepat Allah angkat wabah ini di tengah-tengah kita. Amin. Rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballaga risalatahu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ba'dihi. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah, fa innaha syi'arul mu'minin wa nisa'ul muttaqin wa wasiyatullahi fikum ajma'in. Wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa tanna bi malaikatihi musabbihatan bi qudsihi. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضوان بحق أداء، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين وعلى طاعتك أجمعين وعلى بقية أصحابك أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يجزيكم واسألوا من فضله يعطيكم وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.